Raga itu sementara, sedangkan cinta hidup selamanya. Perlindungan terbaik saat ini dan pemberian terindah untuk keluarga. Saya, Mona Lisa Kalalembang, Family Financial Planner dari Prudential. Saat ini adalah masa yang tidak mudah. COVID-19 varian Delta yang berkecamuk di Indonesia, efeknya dahsyat sekali. Banyak sekali orang yang terpapar, mereka positif COVID-19, akhirnya harus isoman, bahkan rawat inap di rumah sakit, dan banyak yang berada di ruang ICU dengan pemasangan ventilator. Masalahnya, jumlah rumah sakit sangat terbatas, sehingga muncul antrian di ruang-ruang IGD. Banyak yang tidak kebagian rumah sakit, sementara saturasi oksigen mereka semakin menurun dan akhirnya harus berpulang. Ruang-ruang rawat inap yang penuh, ICU yang terbatas dengan ventilatornya, sedangkan pasien makin lama makin banyak dengan tingkat keparahan yang terjadi pada paru yang semakin kronis, membuat mereka sangat menderita dan kesakitan. Para dokter, tenaga kesehatan, dan banyak apotek pun yang makin kewalahan dengan membludaknya pasien. Banyak IGD rumah sakit yang terpaksa tutup karena pasien yang antri sudah semakin banyak, sementara sarana dan prasarana yang tersedia sudah full okupansinya. Di masa pandemi ini, banyak sekali anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu karena orang tua mereka meninggal hampir bersamaan di masa pandemi ini. Kemarin siang, saya mendapat kabar duka cita dari WhatsApp grup orang tua murid. Papa Charlotte, sahabat dari anak saya, meninggal karena COVID di rumah sakit. Papa Charlotte meninggal hanya terpaut 8 hari dengan Mama Charlotte yang sudah meninggal dan berpulang di tanggal 4 Juli. Charlotte dan adiknya Christo pun menjadi yatim piatu di usia yang masih sangat muda. Sepupu saya juga cerita, sahabat anaknya menjadi yatim piatu dalam waktu hanya 1 bulan karena ayah dan ibunya pun meninggal karena COVID. Saya benar-benar syok, menangis sedih. Bagaimana dengan nasib anak-anak ini nanti? Bagaimana mereka melanjutkan sekolahnya? Siapa yang akan membiayai mereka? Saat ini banyak sekali orang tua yang sudah berpulang dari segala macam profesi. 647 tenaga kesehatan meninggal, 289 diantaranya dokter, dan jumlah ini makin bertambah setiap harinya. Ada wakil gubernur, ada dosen, ada pegawai BUMN, ada guru, ada artis, siapa saja. Ketika mereka berpulang, sumber penghasilan keluarga ini juga hilang. Kenapa? Karena mereka adalah penghasil income utama. Bagaimana dengan nasib keluarganya? Bagaimana dengan cerita istri dan anak-anaknya ketika mereka tidak ada lagi di dunia ini? Apa yang terjadi pada orang-orang tercinta ketika seorang ayah ataupun ibu berpulang? Bagaimana dengan biaya sekolah dan pendidikan anak-anaknya? Siapa yang akan membayar biaya sekolah anak-anak? Bagaimana dengan biaya hidup mereka? Biaya untuk makan, minum, bayar listrik, uang transport, siapa yang akan bayar untuk mereka? Bagaimana untuk biaya hidup pasangan di masa kini dan di masa tua? Siapa yang akan bayar untuk mereka? Bagaimana dengan hutang usaha atau KPR atau kartu kredit dari orang tua? Siapa yang akan melunasi? Ketika seseorang mulai bekerja ataupun berbisnis, tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan dan juga memperoleh aset. Aset ini bisa dalam berbagai bentuk, ada dalam berbentuk properti,
kemudian deposito, emas, kendaraan, dan aset-aset lainnya. Namun sayang sekali, hidup tidak selamanya. Ketika seseorang harus berpulang, bagaimana mengatur aset yang dimiliki saat ini dan karena banyak hal-hal yang tidak terprediksi di masa akan datang, sehingga orang-orang akhirnya mengumpulkan aset dalam berbagai jenis. Namun, tahukah Anda apa yang terjadi dalam aset kita ketika seseorang sudah tidak ada lagi di dunia ini atau sudah menjadi warisan? Warisan deposito itu tidak liquid. Kenapa? Karena untuk mencairkannya butuh surat penetapan waris pengadilan dan ini butuh proses. Bagaimana jika anak-anak tinggal di luar negeri? Selain itu, bunga deposito makin lama makin kecil. Apa yang terjadi dengan warisan properti? Warisan properti juga tidak liquid. Butuh surat penetapan waris dari pengadilan, butuh pengurusan dari notaris, dan untuk memperoleh properti itu sendiri, harganya pastinya tidak murah. Down payment-nya 30% dan cicilan besar untuk beli properti. Alternatif lainnya, banyak ayah yang mempertimbangkan untuk memiliki polis asuransi prewarisan. Mengapa? Karena ketika dia berpulang, polis ini liquid langsung cair tanpa surat penetapan waris. Kemudian baru store premi saja, asetnya langsung cair sesuai dengan uang pertanggungan. Sudah langsung menjadi milik keluarga ketika polis issued dan harga paper aset ini sangat murah, sekitar 20-30% dari nilai aset. Jika kita tahu bersama betapa pentingnya warisan itu, kita pasti akan merencanakan waris dengan lebih baik lagi. Untuk apa sih sebenarnya warisan itu? Pastinya untuk orang-orang yang kita sayangi. Untuk pasangan kita nggak tahu apa yang terjadi ketika kita nggak ada lagi. Siapa yang akan merawat mereka? Bagaimana dengan biaya kesehatan mereka? Kemudian, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Jika kita mampu menyediakan dana sehingga mereka dapat bersekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi, mengapa tidak? Ini baik untuk perkembangan karir dan bisnis mereka. Atau uang warisan itu mereka dapat gunakan untuk membangun bisnis mereka yang baru. Atau juga mereka pakai dana itu untuk membangun networking mereka sehingga karir mereka jauh lebih baik dan bisnis mereka jauh lebih berkembang. Di dunia ini ada dua jenis ayah, ayah konvensional dan ayah bijaksana. Maksudnya gimana? Seorang ayah konvensional, misalnya saja dia punya aset 10 miliar. Aset itu dia simpan dalam bentuk properti 3 miliar, deposito 5 miliar, dan other aset 2 miliar. Sehingga ketika dia berpulang, total 10 miliar untuk diwariskan kepada pasangan dan anak-anaknya. Sedangkan seorang ayah yang bijaksana mengerti mengenai perencanaan waris atau estate planning. Sama, dia memiliki aset 10 miliar. 10 miliar ini disimpan dalam bentuk properti 3 miliar. Namun depositonya cukup 2 miliar saja. 3 miliarnya dibelikan polis asuransi dengan uang pertanggungan 9 miliar. Dan aset lainnya 2 miliar. Sehingga ketika dia berpulang ada aset 16 miliar untuk diwariskan. Kelihatan kan bedanya bagaimana seorang ayah konvensional ataupun ayah bijaksana mengatur dengan baik perencanaan warisnya sehingga uang yang didapatkan oleh ahli waris jauh-jauh lebih besar dan uang ini bisa digunakan oleh mereka ataupun juga dipakai untuk bidang sosial, misalnya untuk pelayanan gereja, masjid, panti asuhan, ataupun dihibahkan kepada lembaga yang diinginkan. Bagaimana contoh untuk prewarisan?
ini ada seorang ayah usianya 55. Kalau seandainya usia ayah tersebut lebih muda, misalkan 50 tahun, 40 tahun, 35 tahun, pastinya preminya jauh-jauh lebih murah untuk uang pertanggungan yang sama. Contoh di sini, ayah ini ingin mewariskan 1,2 miliar untuk anak dan istrinya. Dia cukup menyisihkan dana sebesar 560 juta yang bisa dicicil 10 kali. Kabar baiknya, dana ini bisa ditarik full oleh si ayah ini di usia 75 tahun, ada dana 617 juta. Kalau di usia 85 ada 951 juta. Sedangkan kalau dia berumur panjang, masih hidup nih sampai 99, ada dana 1,6 miliar. Tetapi ayah ini memastikan baru satu kali bayar premi, ya misalnya dia bayar preminya itu adalah 57 juta, langsung cair 1,2 miliar untuk orang yang dikasihi. Bagaimana kalau dana yang akan diwariskan adalah 10,2 miliar? Cukup disisihkan dana sebesar 3,7 miliar untuk mendapatkan 10,2 miliar. Ini pun 3,7 miliarnya bisa dicicil 10 kali, sehingga si ayah baru satu kali setor premi aja, jika terjadi resiko, dia sudah memastikan keluarganya akan mendapatkan 10,2 miliar. Ini adalah bukti klaim cair uang pertanggungan jiwa 30 miliar dari seorang ayah yang bijaksana dan sayang keluarga. Seorang ayah tinggal di Kelapa Gading, usianya 40 tahun, dia sehat, tidak ada masalah kesehatan. Sayang sekali dia kena COVID-19 dan nyawanya tidak tertolong lagi. Ayah ini pun meninggal dan mewariskan uang pertanggungan jiwa 30 miliar untuk anak dan istrinya. Tidak pernah ada istri ataupun anak yang ingin menerima 30 miliar tetapi mereka kehilangan ayahnya. Tetapi itulah hidup, kita tidak pernah tahu resiko yang terjadi. Sama seperti Charlotte dan Christo tidak pernah menyangka bahwa mereka akan kehilangan ayah dan ibunya dalam waktu yang sangat singkat. Uang 30 miliar ini sangat berarti bagi istri dan anak-anak ayah bijaksana ini. Mereka dapat pakai untuk biaya hidup, biaya sekolah, hingga lulus kuliah nanti bisa di dalam ataupun di luar negeri. Sudahkah pernah kita pikirkan kalau ternyata hari kacau sedunia itu datang di mana kita harus berpulang dan anak-anak kita menjadi bingung apa yang menurut kita harus mereka lakukan. Banyak orang berpikir bahwa nanti-nanti saja deh, saya kan saat ini masih sehat dan tidak ada masalah dengan kesehatan. Betul, sebelum COVID-19. Tapi dengan COVID-19 ini nyata real di depan mata, banyak orang yang sehat yang diam saja di rumah tetapi akhirnya harus terpapar COVID. Mereka mengalami penurunan saturasi oksigen dan harus berpulang. Luar biasa COVID-19 ini, risikonya sangat tinggi. Tentu ada seorang ibu, dia ingin masuk untuk menjadi nasabah Prudential tetapi ditolak karena hasil PCR dia, hasil swab dia positif dan akhirnya Prudential mengenakan untuk penundaan 6 bulan. Nanti dicek lagi ya apakah parunya sudah bersih. Kalau bersih nanti dia bisa ngajuin untuk polisnya lagi. Tetapi jika ternyata parunya dia mengalami kerusakan, bisa saja nasabah ini atau ibu ini ditolak untuk menjadi nasabah Prudential. Atau bisa saja dikenakan pengecualian. Maksudnya Prudential akan mengganti semua biaya kematian dia atau uang pertanggungan akan dicairkan kecuali karena penyebab masalah di paru yang sebelumnya sudah ada sebelum dia masuk. Jadi biasanya untuk pengecualian ini dikenakan kepada mereka yang sebelumnya sudah ada penyakit.
Atau bisa saja dikenakan premi yang jauh lebih mahal. Misalnya mereka mengalami tekanan darah tinggi atau gula darah tinggi di atas rata-rata normal. Oleh karena itu resiko mereka tentu saja lebih tinggi sehingga mereka harus dikenakan uang premi yang jauh lebih mahal. Oleh karena itu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di tubuh kita. Sepertinya sih sehat-sehat aja, tapi ternyata belum tentu kita bisa diterima. Sepanjang Bapak dan Ibu sehat, kita coba untuk masukin proposalnya. Apakah bisa diterima atau tidak untuk kebaikan anak-anak kita, pasangan kita. No matter how cold and tough the world gets, we have the assurance that we can always count on each other for love, comfort, and support. Raga itu sementara, tetapi cinta hidup selamanya. Saya Mona Lisa Kalalembang, Family Financial Planner dari Prudential.